Lalu apa ungkapan dari Amir bin Qais kembali? Hayhata, jauh kembali, kata beliau, jauh sekali. Tak ada yang bisa menyebabkan aku tersibukkan kecuali dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam salat tadi. Lalu beliau mengunci dengan sebuah ungkapan, munajatul habib tastaghriqul ihsas. Bercengkrama, bermunajat kepada zat yang kita cintai itu menghilangkan, menghabiskan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, para ustazah, semua santriwati yang berhadir pada majelis yang mulia ini, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin pada waktu yang penuh berkah, di saat yang mulia, dalam kondisi yang baik ini, kita bermohon dan berharap kepada Allah, mudah-mudahan detik-detik yang kita lalui ini mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majelis kita ini dengan bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu-ibu, para ustazah dan seluruh santriwati yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kembali kita melanjutkan kajian bulanan kita dari kitab Mausu'atul Akhlaq, Ensiklopedi Akhlak, di mana pembahasan kita di bulan yang lalu terakhir adalah masih dalam pembahasan tentang khusyuk, jika tidak salah. Apa iya? Iya Bu? Jangan ibu-ibu lupa juga. Ya, masih tentang khusyuk. Terakhir kita bahas adalah kaifa tuqimus shalah, seperti apa engkau melaksanakan salat.
Lalu masuk kita pada pembahasan terakhir dari pembahasan khusyuk ini. Tema kecilnya adalah atashu fi salatik. Apakah engkau atau kalian pernah lupa di dalam salat? Pernah ibu-ibu? Pernah. Pernah atau sering? Pernah. Qila li Amir bin Qaisin, dikatakan kepada seorang ulama yang bernama Amir bin Qais, ama tashu fi salatik, wahai Amir bin Qais, pernahkah engkau lupa di dalam salatmu? Jadi ada yang bertanya kepada Amir bin Qais tadi, pernahkah engkau lupa di dalam salatmu? Apa yang dijawab oleh Amir bin Qais? Awa hadisin ahabbu ilayya minal qur'ani hatta astaghila bih. Adakah ucapan, adakah lantunan, adakah narasi bahasa yang lebih aku cintai daripada Al-Quran sehingga aku tersibukkan dengan itu? Jadi jawabannya ini kira-kira bahasa ungkapan bebasnya, tidak ada yang membuat aku lalai dalam salat itu, tak ada yang membuat aku lupa, sebab yang aku ucapkan di dalam salat itu adalah kalam-kalam yang paling aku cintai di muka bumi ini. Apa dia? Isi dari salat itu adalah ayat-ayat Allah, zikir-zikir, dan doa-doa. Jadi tak ada lagi yang lebih aku nikmati daripada itu semua. Jadi artinya ibu-ibu sekalian, para santriwati, yang mengisi hatinya adalah Al-Quran, isi hatinya adalah zikir, isi hatinya adalah doa, sehingga di dalam salatnya tidak ada lagi yang bisa melalaikan, sebab ia sedang mengucapkan kalimat-kalimat yang paling ia cintai. Contoh nih Bu ya, Bu Ibu dulu dengan bapak-bapak masa-masa muda dulu, pernah ndak sebelum menikah bapak-bapak dikirim surat ke ibu? Bu, ndak pernah? Ya zaman dulu kan surat, ya zaman sekarang, tahu ustazah ini, ya WA katanya. Pernah ndak dulu dapat surat cinta dari bapak-bapak? Pernah, ngaku aja lah. Ya, pernah. Saya juga pernah kirim surat cinta dulu. Ya, mengungkapkan perasaan. Nah, kira-kira pas membacanya ibu-ibu ngantuk atau bahagia? Ada terjawab. Ada terjawab langsung. Ya. Biasanya kalau dapat surat cinta itu kita penasaran, kita apalah isinya, kita mata kita yang tadinya capek jadi semangat, ya, yang tadinya mungkin banyak masalah dapat sepucuk surat cinta itu, ada perasaan yang nyala. Iya nak Bu? Nih Bu, yang pengalaman ini kalau ada anak-anak kita tentu tidak gitu kan. Ustazah ini Allahu alam lah gitu kan. Ya. Kalau saya dulu ketika saya ketik, zaman saya sudah agak mantap sedikit. Karena saya di Mesir. Ya, masa itu tidak kirim surat tangan tapi surat email, ya, mengungkapkan perasaan. Kemudian saya di situ mengatakan ditunggu jawabannya. Menanti balasannya tuh rasanya Bu. Apa istilahnya tuh? Ya, 2 minggu, sebulan, 2 bulan tak dijawab-jawab tuh rasanya
Ketika sampai email itu nampak masuk di inbox email itu, Masya Allah, perasaan belum tentu senang. Karena bisa jadi ditolak. Ya. Tapi saya yakin tak ada ceritanya Zul Ikrami ditolak. Nah, ketika membacanya itu apa yang terjadi? Semangat, bahagia, kemudian pokoknya yang baik, ndak lupa kita. Ya, hilang mengantuk membaca itu. Pernah dulu kawan saya ketika di pondok, dia jatuh hati ke santriwati. Ya, suratnya tuh dia tulisannya buruk, Bu. Tak pandai dia nulis cantik tuh, kebetulan tulisan saya bagus. Dimintanya saya untuk menulis karena kayak saya setia kawan, apa istilahnya itu? Ya, setia kawan, saya tulislah apa yang dia nulis pertama kali, lalu saya salin dengan tulisan saya. Tulisan saya waktu itu tegak bersambung, bagus sekali. Sekarang bagus juga. Ya. Jadi saya tulis, lalu dilipatnya baik-baik, ibu-ibu. Dilipatnya kayak ada jengger, apa istilahnya itu. Kemudian ditaburinya bedak di dalamnya. Ini saya sebut aja namanya Chandra. Semoga dia dengar. Tadi mana orangnya sekarang? Dia orang Perawang. Udah lama tak berjumpa. Tamat pondok 2002. Tak ketemu lagi sama kawan, entah di mana posisinya. Kebetulan ini direkam, mudah-mudahan dia mendengar. Ya, Chandra. Ya, kamu ingat mungkin ini. Dimasukkannya ke dalam itu bedak, kemudian suratnya itu ditulis disemprotnya pakai, memang lebay Bapak Ibu. Ya, lebay sekali. Ya, disitulah waktu itu saya tahu jatuh cinta tuh rupanya seperti itu. Tapi saya masih lugu waktu itu. Ya, tidak tahu menau, hanya sekedar menolong menulis. Nah, datang balasan dari tembok sebelah, kan ada tembok itu tuh. Tak gimana caranya kok bisa datang balasannya. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian, dia dapat surat itu melonjak-lonjak dia. Ya, anak SMP lah begitu kan, kelas 3 sanawiyah kami itu. Melonjak-lonjak dia di suratnya itu dielus-elusnya, dijaganya. Rupanya dia diterima oleh ya cinta monyet gitu kan. Nah, tanta jadi itu bininya tindak, ya kan? Setelah dibacanya tuh, Bu, disimpannya kembali, dijaganya di lemarinya. Ya Allah, segitunya. Nah, bukan poin itu yang ingin kita ambil, tetapi pesannya adalah tak mungkin kalam zat yang kita cintai itu lebih berharga daripada yang lain. Jadi awakku lupa bukan karena apa-apa, karena kita tidak tahu betapa nikmat dan berharganya, bertuahnya kalam-kalam ilahi yang kita baca di dalam salat. Nah, itu sebabnya kita ini tak menikmati salat itu. Andai kita nikmati bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, seterusnya ruku kita subhana rabbiyal azim, bangkit dari ruku rabbana walakal hamdu, sujud lagi rabbana subhana rabbiyal a'la, duduk antara dua sujud, rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Ndak tahu kita artinya macam mana kita akan menikmati. Saya tanya ibu-ibu sekarang, apa arti wajburni? Ibu-ibu, ustazah jangan jawab, santriwati juga tak boleh jawab. Apa arti wajburni? Siapa yang dapat saya bawa umroh tanggal 5 Agustus? Tunjuk tangan. Wajburni itu apa artinya? Sembarangan jawab ibu. Nah, coba siapa lagi yang bisa? Siapa yang tahu artinya saya bawa umroh? Bayar sendiri. Nah, berangkat tanggal 5 Agustus insya Allah. Ini sekalian promosi, boleh promosi? Ustazah? Bang Ilham boleh promosi? Boleh. Apa arti wajburni? La ilaha illallah. Lah berapa tahun ibu salat? Bu,
Jangan malu. Coba siapa yang dapat saya ajak umroh nanti. Saya ajak dan saya bawa. Ini kata anak kita nih. Apa nak artinya? Wajburni. Tidak ada yang tahu kan? Udah berapa lama kita sholat ibu-ibu? Ke ustazah-ustazahnya lagi. Apa arti wajburni ustazah? Itu tengok Google tuh. Dibuka aja dikiranya mau nak tahu agak ya. Dibuka ya, cukupkan kekuranganku. Lah buka Google salah juga baru. Wajburni itu maknanya para santriwati. Halo. Wajburni kata Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam artinya adalah wa aslih li, perbaiki kondisiku ya Allah. Sama tuh Bu dengan yang Ibu jawab tadi. Lah nengok Google salah aja deh. Jadi kita meminta, maka orang yang sholat itu ibu-ibu sekalian, baik akhlaknya, tenang jiwanya. Apa sebab? Karena di dalam salat itu ada doa-doa yang kita minta kepada Allah. Di antaranya perbaiki kondisiku, perbaiki bagaimana kehidupanku ya Allah. Sehingga apa? Setelah salat itu pikiran tenang, perasaan nyaman. Kenapa? Karena kita sudah bercengkrama meminta, memohon kepada Allah, dan apapun yang dititipkan, dipohonkan kepada Allah, tidak akan pernah Allah itu mengecewakan kita. Jelas? Bu? Oke. Jadi apa jawaban dari Amir bin Qais tadi? Kalimat-kalimat keindahan Al-Quran, doa, zikir yang ada di dalam salat itu, tak ada lagi yang lebih nikmat daripada itu semua. Sehingga apa yang membuat aku bisa lupa, atau apa yang membuat aku bisa lalai. Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilangnya di angin kok. Mana pembahasan waktu tadi? Mana tadi Bu? Halaman berapa tadi? Ini dia. Ini anginnya ke sini jadi apa dia? Baik. Kemudian lalu apa ungkapan dari Amir bin Qais kembali? Hayhata, jauh kembali kata beliau, jauh sekali. Tak ada yang bisa menyebabkan aku tersibukkan kecuali dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam salat tadi. Lalu beliau mengunci dengan sebuah ungkapan, munajatul habib tastaghriqul ihsas. Bercengkrama, bermunajat kepada zat yang kita cintai itu menghilangkan, menghabiskan rasa. Masalahnya tidak menikmati. Beberapa subuh yang lalu saya lewat di sebuah malamnya selepas Isya, saya lewat di sebuah jalan. Di samping jalan itu ada kedai kecil, tempat makan mie goreng, nasi goreng, apa-apapun ada di situ. Saya tengok ada beberapa wajah yang saya kenal, saya tahu. Ya, pada waktu itu dia memukul meja. Apa tuh? Main apa tuh? Main domino. Itu saya tengok setelah Isya. Besok subuhnya saya bangun pergi mengisi kajian, nampak juga masih orang itu dengan rokoknya, dengan kopinya lagi. Orang yang sama di tempat yang sama. Berarti semalaman dia main domino, duduk di kedai itu, menonton, main domino, merokok, ngopi. Muncul pertanyaan di pikiran saya, ibu-ibu sekalian, apa yang membuat dia betah seperti itu?
Apa kira-kira Bu? Menikmati. Jadi kalau dinikmati waktu terasa sebentar. Coba bapak-bapak, suami ibu-ibu ini suka nonton bola enggak? Ya, suka misalnya. Itu pas nonton bola itu rela begadang. Tapi dia tidak merasa ngantuk, dia tidak lelah. Kenapa? Karena dia menikmati. Masalahnya, mengapa di ibadah kita tidak bisa seperti itu? Karena kita tidak menikmati. Ini kita ya, bukan hanya ibu, saya termasuk juga. Ya, bu-ibu, kita mau adik-adik santriwati, kita mau rajaah Al-Quran 2 jam, 3 jam mungkin sudah bosan. Ya, tetapi kalau orang-orang yang menikmati seperti Amir bin Qais tadi, dia mengatakan munajatul habib tastariqul ihsas. Karena masa bercengkrama dengan zat yang kita cintai itu menghilangkan segala rasa, yang ada hanyalah kenikmatan, ketentraman, kebahagiaan. Nah, coba sekarang kita perbaiki polanya Bu. Jadi kalau kita salat itu coba kita nikmati. Ya, ada masalah misalnya banyak sekali masalah hidup ini, ambil air wudu, ya, salat sunat 2 rakaat, coba dinikmati rukuknya, sujudnya, bacaannya, maka insya Allah selepas itu hati akan merasa tentram. Nah, coba dinikmati ya ibu-ibu. Jadi ini kita belajar kepada Amir bin Qais. Ini kisah pertama. Jadi artinya kalau dipertanyakan kepadanya, pernahkah engkau lupa di dalam salat? Jawaban dia berarti tidak. Karena saya menikmati yang saya baca. Ya, karena saya sedang bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kisah beberapa bulan yang lalu pernah kita sampaikan. Seorang murid berkata kepada gurunya, wahai tuan guru, mengapa lama betul engkau salat sunnah itu? Saya sudah lelah menantimu di luar. Apa gunanya berlama-lama seperti itu? Lalu apa jawaban gurunya? Nah, kalau kau tahu betapa nikmatnya Allahu Akbar, tidak akan keluar dari lisanmu pertanyaan seperti itu. Ini masalahnya mengucap Allahu Akbar itu pikiran tak kemana-mana. Dalam salat Allahu Akbar, tetapi di luar salat ketika itu yang terbayang juga kebun sawit yang akbar, emas-emas permata yang akbar, golang, cincin. Kok cincin di situ? Kok apa namanya? Subang, golang, apa boleh? Yang di siku itu apa Bu? Kalung, ya. Giwang apa? Sama ya. Adole yang ditempelnya di siku, ya. Subhanallah. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu kisah dari Amir bin Qais. Lalu kisah selanjutnya, wa kana Muslim bin Yasar. Ada seorang ulama bernama Muslim bin Yasar, la yaltafitu fi salatih, ketika ia salat itu tidak pernah beralih pandangannya. Jadi pada waktu salat itu disunnahkan kita memandang tempat sujud, kecuali di saat kita tahiyat kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, baru arahkan pandangan ke telunjuk sampai nanti kita salam. Nah, itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita. Jadi Muslim bin Yasar ini tak pernah berpaling pandangannya dari tempat sujud. Walaqadin hadamat nahiyatun fil masjid. Ketika itu roboh salah satu dinding masjid. Faza'alaha ahlus suq. Ketika itu risaulah, takutlah orang-orang yang berada di pasar menengok, melihat masjid sepertinya akan roboh. Di dalamnya ada Muslim bin Yasar. Jadi orang teriak semuanya. Ya, keluar itu masjid dindingnya akan
akan roboh. Rupanya di dalam itu ada, siapa nama tokohnya tadi? Muslim bin Yasar. Apa yang dilakukan oleh Muslim bin Yasar? Famal tafat, dia tidak beranjak sedikit pun. Wa kana iza dakhala manzilahu sakata ahlu baitihi fa iza qama yusalli takallamu wa dhahiku ilman minhu anna qalbahu masyghul. Jadi rupanya Muslim bin Yasar ini kalau dia pulang di rumah di tengah keluarganya, kalau dia lagi tak sholat, itu istrinya, anak-anaknya, kerabatnya pada diam semua. Ya, karena wibawa, karena segan kepada Muslim bin Yasar. Tetapi ketika Muslim bin Yasar sholat, keluarganya pada berbincang. Terbalik kan? Paham bu? Nah kenapa? Karena keluarganya tahu kalau kita berbincang, kalau kita bercerita, kalau kita ketawa ketiwi, ya ketawa ketiwi namanya, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, ya kejo mak-mak lah gitu. Ya bu? Kenapa mereka begitu? Karena alimu, mereka tahu anna qalbahu masyghul, bahwa Muslim bin Yasar ini hatinya sedang sibuk bersama Allah. Pasti dia tidak akan bisa mendengar apa yang dibincangkan oleh keluarganya. Kalau awak ketika sembahyang tu terdongeng segalanya, iya tak? Ya, TV pun hidup terdengar juga, begitu. Wa kana yaqulu fi munajati, dan di dalam munajatnya Muslim bin Yasar ini berkata, ilahi mata alqaq wa anta anni radin. Ya Allah, kapan saya berjumpa dengan engkau di saat engkau ridha kepadaku? Coba tengok, ya, saya rindu kepadamu ya Allah, katanya. Kapan saya bisa berjumpa denganmu di saat engkau ridha kepada aku? Jadi dia tidak terpikir lagi yang lain, karena isi hatinya adalah kerinduan kepada zat yang dia berikan persembahan ibadah. Jelas belum? Makanya dulu saya kalau tidak silap, itu Ustadz Arifin Ilham, itu kan viral di media sosial sebelum dia wafat. Itu ditulisnya di secari kertas apa, kalau tidak sembuh berarti kematian. Dia kan kena penyakit kanker getah bening ya. Kalau tidak diberikan kesembuhan berarti kematian. Jika itu yang ditakdirkan, aku tidak sabar, karena kematian itu hanyalah pertemuan kekasih dengan kekasih. Allah, sanggup tak awak muda itu tuh? Jadi tidak takut ya mati. Mati ini hanya pertemuan kekasih dengan kekasihnya, pertemuan yang berlimpah karunia. Apa yang harus dirisaukan? Makanya orang-orang soleh itu ketika mereka wafat, ketika mereka mati, bila lambat kita kuburkan, dia akan berkata, qaddimuni, segerakan aku tak sabar merasakan karunia Allah. Makanya kalau ibu-ibu nanti meninggal, jangan lama-lama nanti meninggal malam, kuburkan malam tuh. Kalau tidak ada yang perlu ditunggu, ya tidak perlu menunggu lama, karena kita kasihan kalau dia orang soleh, orang soleha, dia amat sangat menanti keindahan di malam pertama di alam kubur. Makanya saya juga berpesan kepada istri saya, anak saya, kalau ternyata saya meninggal nanti lebih dulu daripada kalian, saya berpesan, ya kalau meninggal malam, kuburkan malam itu. Kalau meninggal siang, pagi jangan tunggu selesaikan cepat. Ya, karena kita berbaik sangka, jangan-jangan Allah memasukkan kita ke golongan orang soleh. Tapi kalau tak soleh, kalau tak baik macam mana? Maka jenazah mayat yang tidak baik tadi, dia
Apa dia ketika dibawa ke kuburan itu, apa yang dikatakannya? Ila aina tahmilunani, kemana kalian hendak membawaku? Lalu dia berteriak dengan teriakan, kata Nabi, yang tidak terdengar kecuali hanya oleh binatang. Makanya kadang ada jenazah lewat, anjing mengepuk gitu kan. Nah, berarti anjing itu mendengar, atau ada ayam berkokok di tengah siang, ya berarti dia mendengar ada jenazah yang sedang berteriak. Nah, mudah-mudahan jangan yang kedua ini kita. Mudah-mudahan yang pertama. Amin. Tak ada yang mengaminkan. Biarlah ya. Ini udah pada takut saya tengoknya semua ini. Ya. Biarlah Bu, kalau ibu-ibu duluan, saya terakhir enggak masalah. Ya, atau saya belakangan, ibu-ibu duluan juga tidak apa. Mau? Payah menjawab nampaknya. Berarti kita sudah membaca dua kisah. Yang pertama apa tadi? Kisah tentang Amir bin Qais. Pesannya adalah, tak mungkin aku lupa di dalam salat itu karena aku sedang bersama kekasihku. Begitu juga Muslim bin Yasar, pesannya sama. Dia berkata, dia di dalam salatnya, bahkan keluarganya berani berbincang, bercerita, berketawa ya di saat ia salat, karena keluarganya mengetahui Muslim bin Yasar ini hatinya sedang disibukkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, para ustazah santriwati yang dimuliakan oleh Allah. Catat itu ya. Catat, resapi, renungi. Walaupun kita tak mampu ke batas kehebatan mereka ini, kan tak bisa kita nampaknya akan seperti mereka. Setidaknya ada pepatah orang Minang, tak panuh ke ateh, panuh ke bawah. Artinya apa tuh? Mana yang tak bisa didapatkan maksimal, jangan ditinggalkan minimalnya. Oke. Itu kisah dari Muslim bin Yasar. Kemudian kisah yang ketiga, wa'an Muammar al-Muazzin. Ada seorang ahli ibadah yang bernama Muammar al-Muazzin. Dia berkata, Salla ila jambi Sulaiman at-Taimi. Di sampingku salatlah seorang ulama yang bernama Sulaiman at-Taimi. Ba'dal isya al-akhirah. Setelah isya terakhir. Ya, yang mungkin sekitar jam-jam 12 lah. Ya. Fasami'tuhu yaqra'u qawlahu ta'ala. Pada saat salat itu, kata Muammar tadi, Sulaiman At-Taimi tadi membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu dalam surat Al-Mulk tadi ada ayat awalnya seperti yang kita baca tadi, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Pada ayat yang ke-27, waja'ala yuraddiduha. Ayat yang ke-27 ini diulang-ulangnya di dalam salatnya tadi, hatta khaffa ahlul masjidi wan sarafu, sampai ketakutan orang yang ada di masjid itu dan mereka keluar lari dari masjid, saking menusuknya kalimat ayat yang dibaca oleh siapa tadi? Sulaiman At-Taimi. Apa ayatnya? Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Apa artinya tuh? Coba ustazah cek Google, apa artinya? Tahu ibu-ibu? Apa artinya tuh? Falamma, kalau saya artikan salah-salah nanti keliru nanti. Coba kita cek dulu. Falamma ra'awhu zulfatan,
Ya sulfatan. Ya, falamma ra'auhu zulfatan. Oke. Baik. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat itu sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi hitam muram dan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, inilah azab yang dahulunya kamu minta. Jadi kan dahsyat ini artinya. Karena tahu artinya itulah dia ulang dia meresapi. Karena di akhirat nanti ada masa diperlihatkan azab itu kepada kita. Lalu orang-orang kafir itu hitam muram wajah mereka. Ya gimana tuh perasaannya tuh nanti di akhirat tuh ibu-ibu sekalian. Ya, dan nampak azab tuh macam mana. Ada di Instagram kemarin, sudah dekat masa orang itu dieksekusi mati, ndak ada lagi rasa lapar untuk makan tuh, Bu. Hilang. Tidur tak bisa, makan tak bisa. Kenapa? Karena itulah kira-kira ekspresinya pada waktu itu. Maka siapa tadi, Sulaiman At-Taimi itu mengulang-ulang ayat ini karena ada rasa takut kepada Allah, sehingga dari kalimat yang ia ucapkan ini membuat orang-orang yang berada di dalam masjid itu ketakutan. Kalau kita tidak tahu apa yang dibaca itu, sehingga ya masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa, ya masih bisa selfie, masih bisa main HP, ya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang terlalaikan seperti itu. Kemudian berkata Muammar al-Muazzin tadi, fa kharajtu, lalu saya keluar, wa taraktuhu, saya tinggalkan Sulaiman At-Taimi tadi, wa udtu li azanil fajar, lalu saya kembali untuk besok paginya melaksanakan azan subuh. Karena Muammar ini dia adalah seorang muazzin. Apa yang terjadi? Fa iza huwa fi maqamihi fasami'tu fa iza huwa yaqra wa lam yajziha hatta asbah. Rupanya si Sulaiman At-Taimi tadi masih di situ, masih membaca ayat falamma apa tadi? Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ya Allah, ini yang dibacanya katanya. Nah, kemudian berkatalah, dikatakan kepada Sulaiman At-Taimi tadi, man misluk, siapa orang yang bisa sepertimu ini wahai Sulaiman? Lalu apa kata Sulaiman? La taqulu hakadza, jangan bertanya seperti itu. Artinya jangan kalian membandingkan saya, ya. Jangan kalian mencari-cari siapa yang yang bisa berbuat ini selain saya. Tak ada gunanya, kata Sulaiman tadi, la adri ma yabduli min rabbi, karena dalam pandangan Allah saya tidak tahu entah bagaimana sesungguhnya aku ini. Lalu di saat itu Sulaiman At-Taimi mengatakan, wa badalahum minallahi ma lam yakunu tasibun, dalam surat Az-Zumar. Jadi dibaca oleh Sulaiman At-Taimi, wa badalahum minallah, Allah tampakkan, Allah bukakan mereka itu siapa sesungguhnya, ma lam yakunu yahtasibun, yang mereka sebelumnya tidak menyangka.
Jadi jangan, kata Sulaiman At-Taimi tadi, jangan bandingkan diriku, jangan tanyakan seperti itu, karena aku pun entah seperti apa nasibku di akhirat. Maka yang perlu kita risaukan ibu-ibu sekalian adalah entah bagaimana nasib kita di akhirat. Boleh kita menderita di dunia, tetapi hendaknya berupaya kita jangan menderita di akhirat. Nah, itulah 3 kisah iman jadi akhlak yang bisa kita teladani, sekalipun mungkin kita tidak bisa sesempurna mereka, tetapi kisah-kisah ini kita jadikan spirit di dalam hati kita yang mudah-mudahan menambah ilmu, mengokohkan amal kita, semakin bersangka baik kita kepada Allah. Mudah-mudahan sangka baik ini menggerakkan kita untuk semakin menikmati ibadah-ibadah yang kita lakukan, sehingga dengannya nanti insya Allah Allah angkat derajat kita mulai dari malam pertama kita di kuburan itu mendapat kasih sayang Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah barangkali tambahan kaji yang bisa kita uraikan. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan yang akan kita bahas insya Allah. Ustaz, bolehkah kita memberitahu kepada istrinya kalau suaminya berbohong soal gajinya? Oh, jadi ibu-ibu tahu gaji bakpo, gaji laki orang itu. Gawat ini. Istrinya nak tahu, ibu yang kan tahu gaji laki orang. Gawat ini, jangan-jangan ibu yang bertanya ini dia apa istilahnya? Apa yang suka laki orang itu apa istilahnya? Pelakor. Nah, maaf Bu ya, bercanda tapi serius juga ini sebenarnya. serba salah Ustaz. Kalau nggak diberitahu kasihan, tapi kalau diberitahu nanti bertengkar. Jadi kita harus bagaimana kalau istrinya bertanya kepada, oh itu, kalau istrinya bertanya, cuma mengapa pula istrinya bertanya ke ibu nih? Mungkin satu kantor mungkin ya. Pokoknya kita bersangka baik aja lah gitu ya. Bersangka baik aja. Walaupun saya agak bersangka buruk juga. Nah, bersangka baik insyaallah. Bolehkah kita memberitahu? Tidak perlu diberitahu ya, karena jika berujung kepada rusaknya rumah tangga orang lain. Apa sebab? Karena ya ibu-ibu sekalian, suami itu tak ada kewajiban dia memberitahu istri berapa gajinya. Tidak ada kewajiban suami harus tahu ibu-ibu ini gaji suaminya, tak ada kewajiban suami harus memberitahu gaji saya begini, tidak ada kewajiban. Yang penting apa? Dia bertanggung jawab soal nafkah semampunya. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak ada kewajiban suami memberitahukan berapa gaji istri. Paham Bu? Oke. Jangan diberitahu, karena diberitahu nanti ada potensi rusak rumah tangga orang lain. Ya, lalu bagaimana caranya? Caranya adalah ya, karena ini mudaratnya besar, maka dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu kaedahnya. Mengelakkan keburukan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Elakkan keburukannya dulu. Nah, lalu caranya bagaimana? Kalau betul-betul perhatian, sayang, beritahukan kepada suami temannya itu bahwa jangan berbohong seputar
gaji, terbuka saja. Maka bukan ibu yang memberitahu dia. Berikut terjadi pula senior laki-laki ini senang istri orang. Senior tahu? Senang istri orang. Bahaya. Maka mungkin caranya adalah dengan menghubungi pihak-pihak yang disegani oleh suami kawan kita itu, ya, supaya diberikan nasihat. Karena banyak juga rumah tangga yang jadinya tidak harmonis gara-gara suami tidak terbuka kepada istrinya. Sampaikan aja, walaupun tidak wajib seorang suami memberitahu, tetapi alangkah elok, ya, terbuka apa adanya. Nah, inilah gajiku, Adinda, hanya 1,5 juta. Kan lumayan 1,5 juta daripada 500.000 kan? Sama, kan lebih mantap disebut 1,5 juta. Kan ada jutanya. Begitu teknik caranya, Bu, ya, dengan cara yang ihsan seperti itu. Apa hukumnya, Ustadz, kalau kita sudah tahu tidak tegur sapa itu kalau 3 hari bunyi mic-nya nampaknya. Apa hukumnya kalau kita sudah tahu tidak bertegur sapa itu lebih dari 3 hari berdosa? Tapi kita sudah ingatkan tetangga atau saudara kita ini, tapi katanya belum bisa bertegur dengan tetangganya. Oh, itu kasusnya. Ya, bukan dia nih, dia mengingatkan mungkin si A, si B sudah lama tak bertegur sapa. Ya. Lalu, nah, katanya kita yang tahu ini gimana hukumnya? Yang tahu gimana ini? Oh, dia tahu. Ya, kalau sudah diingatkan, tugas kita hanya menyampaikan. Ngapa pula ribet-ribet? Dah lah tuh. Ya. Kalau sudah diingatkan tak mau orang, mau ngapa kita? Saya ceramah ke Ibu A, saya bilang begini, tak Ibu terima saya paksa. Oh, Ustaz ngecek aja ya biarlah. Itu saya paksa Ibu menerima kaji ini. Ya sudah, serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang memiliki hidayah itu hanya Allah. Jadi sikap kita apa? Mendoa. Ya Allah, perbaikilah hubungan si A dan si B. Ya, nah, bagus kita doakan. Tetapi yang perlu kita sampaikan di sini adalah, ya, setiap hari Kamis per pekannya diangkat amal kita kepada Allah, dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat. Lalu kata Allah, tunggu dulu, pending dulu yang ini dengan yang ini, jangan dicatat, jangan dilaporkan, jangan diangkat, hatta yastaliha, sampai mereka berdamai, tidak lagi bermusuhan. Maka kerugian orang yang tidak bertegur sapa 3 hari lebih itu, dia tidak mendapatkan pahala kebaikan di hari Kamis. Bukan berarti amal yang lain gugur, enggak. Paham? Tetapi di hari Kamis itu dia tidak mendapatkan yang didapatkan oleh orang. Begitulah nanti sampai akhir ayat. Padahal setiap hari Kamis itu ada pengampunan dosa. Maka pada kasus ini 2 orang yang saling bermusuhan di hari Kamis ini dia tidak mendapatkan. Ya, artinya dia rugi. Ya. Masalah apa betul di dunia ini harus sampai? Coba saya tanya hati ibu-ibu, anak-anak, adik-adik semuanya. Sebenci-bencinya kita ke orang lain, sejajuk-jajuk, tahu sejajuk-jajuk? Ya, apa bahasanya tuh? Sesakit hati apapun kita dengan orang lain, sampai kapan? Sampai kapan kita simpan itu? Sampai tak bertegur sapa, sampai merasa terhina, sampai 7 turunan akan sapunya doh, nampaknya. Sampai kapan begitu? Sanggup hati itu menanggung benci sampai akhir hayat nanti? Sampai 7 turunan tuh apa iyo? Nyaman begitu tuh? Pasti ndaknya? Nah, kalau ada yang begitu berarti ndak manusia ada tuh, Bu. Tadai batu mungkin hati
Bagaimanapun sebenarnya, saya pernah juga saya benci kali dengan orang, tapi pada akhirnya kita sadar tak ada gunanya kita menyimpan sampah di hati kita. Ini tolong camkan ibu-ibu. Pokoknya begitu, yang namanya kalau juga lagi. Ya? Tanyalah. Tapi kalau kita rajin negur dia, tapi dia nggak mau menjawab, gimana? Ya tegur aja terus. Sampai kapan dia? Karena manusianya akan luluh dengan yakin itu. Ada orang yang membenci saya dulu, Bu. Menikah anaknya, saya kasih kado 1 juta rupiah. Elok langsungnya kayak ambo. Satu lagi, benci dia sama saya temui, bawa ngopi. Oh, rupanya salah paham. Jadi banyak cara untuk memperbaiki. Tegur dia, enggak mau dia tegur lagi, enggak mau dia sayang. Enggak mau dia coba datang bawa sembako ke rumahnya. Bawa sembako, ibu, atau bawa beras agak 10 kilo. Mau coba? Mau? Ada caranya. Ya. Ada yang benci menyebut-nyebut saya di belakang, saya temui. Ya, mulanya agak karena kami laki-laki puang ndak senang geden. Akhirnya cerita selesai. Dia hanya masalah komunikasi. Sapa aja terus. Bu, assalamualaikum. Katanya kan. Bu, assalamualaikum. Katanya gitu kan. Kok ibu tambah cantik, nampak cemberut kayak gitu. Pandai-pandai ibu lah menyelesaikan masalah. Ndak Junio masukkan ke dalam karung. Campakkan ke sungai. Tapi ini ndak serius ini ya. Tapi orang akan luluh dengan kebaikan. Maka ada sebuah pepatah mengatakan al-insan abdul ihsan. Manusia itu dalam tanda kutip akan menjadi budak kebaikan. Kalau udah baik kita ke dia mau tak mau akan istilah orang Jawa manut, ya. Jadi lemparlah kebaikan selalu. Tapi kalau udah nak mau dia jangan dipikirkan. Banyak di dunia ini yang kita pikirkan daripada dia pikirkan selamat ke akhirat, pikirkan anak kita nanti menjadi anak yang ini gara-gara ada satu orang yang benci ke dia pun tak bisa tidur. Macam mana ini? Karena manusia tak akan semuanya akan senang kepada kita. Pasti ada yang tidak senang. Saya di video di YouTube pernah dikomentari, ini ustadz bodoh katanya. Tidak mengerti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ustadz amplop, banyaklah cerca makiannya kepada saya. Saya tengok senyum aja. Ya, karena saya yakin tak semua orang akan suka, termasuk di majelis ini. Tak akan semua yang hadir sini suka dengan kaji saya. Nampak dari wajah ini. Ini kan terpaksa aja kan hadir nampak ini. Enggak ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya mau bertanya tentang salat sunnah. Apakah salat sunnah harus dikerjakan tepat waktu? Seperti qabliyah subuh di masjid. Sudah siap salat subuh, sementara di rumah saya baru melaksanakan salat qabliyah subuh. Sementara di rumah saya baru melaksanakan salat. Jadi salat sunnah itu ada dua. Ada salat sunnah mutlak, ada salat sunnah muqayyad. Salat sunnah mutlak itu kapanpun kita kerjakan silahkan secara mutlak. Ya. Ada salat sunnah muqayyad, salat sunnah yang terikat dengan waktu. Nah, lalu ibu-ibu kan tak ke masjid. Ya. Di masjid sudah salat berjamaah. Ibu ya karena suatu lain hal baru akan melaksanakan salat subuh di rumah. Maka selama sebelum melaksanakan salat subuh tadi, ibu-ibu masih disunnahkan untuk salat sunat fajar atau qabliyah subuh. Sekalipun orang di musala dekat rumah sudah salat subuh. Paham? Ya karena ibu tidak ke musala, mungkin lebih memilih salat di rumah. Ya karena belum salat subuh maka salatlah qabliyah subuh karena waktu masih ada. Jadi tidak terikat dengan yang di musalla. Terakhir,
Ustadz, bagaimana cara bisa meminta hutang kepada seseorang agar dibayarnya? Apa boleh kita sindir di status WA tujuannya agar dia malu dan mau membayar hutangnya? Boleh. Ya. Apa dalilnya? Layyul wajidi. Ya. Bunyi hadisnya titik-titik irdahu wa uqubatah. Jadi orang yang mampu membayar hutang lalu dia tidak membayar hutangnya, itu boleh harga dirinya dalam tanda kutip kita lecehkan dan boleh dia diberikan hukuman. Di misalnya orang ini udah berhutang, dia mampu untuk membayar. Lalu kita katakan ke ibu, "Bu, kalau si Anu tuh pinjam uang nanti jangan pinjam uang lagi. Karena dia tak bertanggung jawab." Itu boleh. Jadi boleh kita menyebut aib orang lain dalam perkara ini. Jelas? Supaya dia apa istilahnya? Supaya dia jerah. Buat di status Facebook. Ya. Siapa nama ibu? Ibu Sarini. Bu Sahrini, kata Bu Sahrini minjam ke ibu ini. Kata ibu ini udah bertahun-tahun tak dibayar. Padahal beliau mampu. Lalu dibuat status lah oleh ibu ini. Sahrini kalau meminjam uang ke kalian jangan dipinjamkan karena dia adalah sosok yang tidak bertanggung jawab. Boleh, ya, tak masalah. Ya, cuma kembali lagi tolong apa enggak. Ya. Serangnya nanti. Tapi secara makanya dalam hukum Islam boleh dia diadukan kepada qadhi, kepada hakim. Kalau di kitanya pihak berwajib. Kalau udah tidak bisa dimusyawarahkan, boleh dia ini dikurung, dipenjara karena dia tidak bertanggung jawab. Dan orang seperti ini biasanya korbannya tak satu, tapi banyak. Jadi dulu ada yang begitu, dibuatnya ke saya begitu. Ya, akhirnya udah bertahun-tahun dia nampak juga selalu ke mall makan dengan anak bininya. Ya, posting terus, ini orang kok tidak dibayar rentalnya. Akhirnya datang saya bawa parang. Ang bayar pun tidak, saya bilang. Kau tidak melayang nanti jangan sangko ustad tak mana barang. Saya anjing begitu. Akhirnya dibayarnya, Bu. Kau tidak, saya tebas lehernya tak. Dikiranya saya tak pandai marah mungkin. Karena sudah banyak korban yang dibuatnya, maka saya harus bersikap begitu. Gaya hidupnya glamor, mewah, posting-posting, tapi hutang bayar atau bayar di mana, dan tak mau maka saya kasih itu sekali. Ya, saya bawa, nang bayar biang kau, di mana kau kutikam, saya bilang. Akhirnya dia membayar. Akhirnya diburuk-buruknya. Apa Ustaz macam apa ceritanya? Emang Ustaz tak boleh marah? Hah? Hoi. Jangan serius sekali sore-sore ini ngantuk ibu nanti. Ya. Jadi kalau ditanya hukumnya boleh. Tetapi kalau ini kan perkara hukum. Nah sekarang masuk ke wilayah akhlak. Kalau akhlak, ya misalnya, ya tentu kita dahulukan cara yang baik. Tak mau juga mungkin cara tak bisa A, cara B, tak bisa cara B, cara C, ya. Itulah mungkin yang perlu kita jalankan. Ya kalau tidak banyak, ikhlaskan aja. Hanya 100.000, 200.000 sampai membuat status lo di Facebook. Itu enggak. Tapi kalau banyak ya mungkin bisa jadi pertimbangan. Saya banyak juga yang pinjam ke saya 200.000, 100.000, tapi ya sudahlah diikhlaskan walaupun sakit juga tidak ya. Tapi ya kecil lah gitu ya. Ya demikian ibu-ibu, para santriwati, para ustazah yang dimuliakan oleh Allah, kita tutup dengan sama-sama bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa
sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin karena kajian ini direkam dan mungkin nanti diupload. Jika ada para alim ulama yang mendengar ada keliru dari apa yang saya sampaikan, mohon diluruskan dan diberikan tunjuk ajar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.